how attached I am to the brand, kalau the numbers are not showing, ya buat apa? Mungkin lo mesti step back, fokus dengan produk-produk yang lo tahu That you're good at. yang you're good at. Gue kan waktu itu pernah ikut bazar, pakai logo lama. Terus gue cariin mana ya booth gue kok nggak ada. Oh, dia nggak bisa Gak kelihatan mengenali. karena itu kekecilan, kekurusan, lu kena matahari nggak kelihatan. So that was a reassurance bahwa memang udah waktunya untuk redo the logo. Yeah. In managing a brand, at some point you realize it's not only the visual aja, dengan ganti logo semuanya bisa beres gitu kan. Ternyata experience itu juga part of brand. How does it feel? Apakah ada momen dimana kayak kamu sadar bahwa okay, we're finally growing gitu, atau itu malah menjadi satu beban baru untuk kamu dimana you constantly feel like you need to prove something that this is the right decision, so I don't want to make any mistake. Growth is often associated with expansion, more visibility, audience, and presence. Tapi, growth bukan hanya soal bertambah. Sometimes it's about returning. From the outside, Pivot looks strategic, tapi dari dalam prosesnya sangat emosional. Ada confidence, expectations, bahkan ego. Today, we're gonna talk about that journey with Goodie Bake, not about failure, but about clarity and realignment. Hello. Hai. Kak Welcome Dita to our- Johannes. Welcome to the Brand Home. Thank you for having me. It's been our pleasure untuk bisa ajak Kak Dita ngobrol di sini karena Kak Dita tuh kaku banget deh. habis gimana dong? Biasanya aku manggil Kak Didot, Kak. Boleh kali panggil Didot? Boleh dong, boleh dong. Oke. Hari ini sebetulnya kan kita mau ngomongin sebuah topik yang kayaknya menurut aku untuk most business owners adalah satu topik yang bikin mereka mungkin agak kedut-kedut gitu ya. Apa tuh? Kayak deg-degan. Yang mana Deg-degan tuh? karena karena dikorek-korek kali ya. Diinterogasi. Diinterogasi tuh. Diinterogasi. Posisinya aja udah pas banget tuh. Iya, gue kayak ada di. Jangan serius-serius amat. Kita ngobrol aja. It's about the courage to return. Jadi mungkin kita akan banyak membahas tentang business pivot, terus juga mungkin tentang business growth gitu. Karena mungkin kan kebanyakan orang memahami kalau growth itu tuh biasanya selalu diasosiasikan dengan expansion. Sedangkan kayaknya yang akan kita bahas hari ini nih, maybe it's not always about expansion. Maybe after expansion then you make a U-turn. Ya, dan pada akhirnya malah you return to what it is, apa ya istilahnya, mungkin yang sebetulnya betul-betul menjadi the core essence. yes, and the soul of your business, of your brand gitu. Boleh nggak sih diceritain awal mula FYI ya, Kak Dita ini dia adalah business owner, dia juga co-founder dari Goodie Bake. Mungkin untuk mengawali obrolan kita, boleh nggak sih diceritain awalnya sampai akhirnya bisa terbentuklah si Goodie Bake ini, yang kalau aku tahu kan sebetulnya it's a business between you and your sister kan gitu. Itu awalnya terbentuknya gimana sih? Jadi Goodie itu dulu namanya sebetulnya Savoy. Mulainya Savoy. di Savoy Bakery di Bali tahun 2013. Itu gue pun belum tahu tuh. Hello, ceritanya gitu. Oh wow. Jadi sebetulnya Exotic ceritanya name. itu kan karena memang sebetulnya yang invest pertama itu my mom, nyokap gue tuh punya impian dari dulu pengen punya bakery. Jadi dia tuh udah beli oven sendiri. Tapi kan of course kalau lu gak pernah do the business atau apapun itu ya akhirnya gak pernah jalan. Terus akhirnya dia pernah ke Bali, dia ketemu sama satu baker chef. Dia bilang ya udah gue invest and baker chef ini dan istrinya mestinya ngejalanin bisnis ini gitu. Nyokap gue invest ke mereka gitu. Oke. Tapi ya balik lagi ya, namanya bisnis kan ada cocok atau nggak cocok atau gimana. Sebetulnya waktu itu juga gue bukan tinggal di Indonesia, jadi I was not involved in that process. In the beginning gue juga nggak terlalu tahu. Tapi waktu udah dari buka di Januari 2013, 3 bulan kemudian everything fell apart sebetulnya. In just 3 months? In 3 months. Developmentnya untuk jadi si Savoy Bakery ini 2013 itu kayak hampir setahun. Oke. Oh, wow. Tapi pada akhirnya setelah jalan 3 bulan fell apart. But the 3 employees yang kita
punya, they stayed on gitu. Oke. Nah kebetulan pada saat itu gue yang sama suami gue waktu itu kita tinggal di China, kita lagi mau pulang ke Indonesia. Oh. Ya gue pikir, gue suka banget nih produk ini. Memang dari kecil kan gue pemakan roti ya dari kecil. Nyokap gue tuh dulu kalau dari Jakarta selalu beli roti dari Saripan Pasifik. Ingat gak? Itu kan roti Eropa pada zamannya gitu. Iya, Jadi kalau jaya beli, banget lah jaya ya. banget kan. Kalau sekali ke Jakarta belinya ada berapa? Ada 8 yang dibeli. Oh Jadi iya. emang Orang dari Bandung. kecil, oh ya tinggal di Bandung. Iya, Jadi iya. harus dibawa pulang. Mojang gitu kan. Bandung ya. Gitu. Bentar lagi logat Bandung gue keluar nih. Gitu. Ya terus akhirnya gue pikir oke, you know I love the products. Gue bisa suka banget. Ya gue pikir cobain aja kita gue jalanin gitu. Akhirnya 2013 di Bali. Oh, so the initiative was from you? Iya, nyokap gue basically udah kayak ya udahlah Ya gitu udahlah, kan. udahlah, uang Tapi kan gue hilang ngeliat gitu. kayak ini roti tuh enak banget, pasti bisa jalan gitu. Ya udah, akhirnya gue nyemplung, seminggu sekali gue terbang ke Bali. And memang waktu itu kita supplier untuk hotel-hotel bintang 5. Jadi kayak W Hotel, Karma Kandara Villa, hotel-hotel di Yang develop produknya siapa? ada junior bakernya waktu itu. Oh, Jadi oke. pokoknya selama gue belum masuk pun mereka udah jalan terus gitu. Walaupun Oke. cuma bertiga gitu. Gue masuk ya gue mulai rapi-rapihin, belajar lagi dari nol kan. Karena sebetulnya my background itu interior design. Yang pemakan roti gitu hanya ya. pemakan roti, hanya tahu roti yang enak tuh seperti apa, kerjanya interior gitu ya. Terus pulang-pulang suruh ngerjain accounting, belajar bisnis, itu sesuatu banget kok. Iya. Dan kita waktu di art school juga nggak pernah belajar tentang Nggak pernah. business side of it sih, ya kan? Nggak pernah belajar tentang any type of business Yes. side of anything. Nggak Anything. pernah belajar accounting, basic accounting pun kan nggak Enggak, sebetulnya. iya benar. Jadi ya coba zaman dulu ada ChatGPT mungkin gue lebih cepet ya belajarnya. Ini semua sendiri deh. Semuanya sendiri. Jadi waktu itu gue seminggu sekali pergi ke sana ya nyales, yang coba ngurusin SOP, coba ngurusin operasional, coba ngurusin ini itu, ya dagang juga, bawa-bawa roti ke hotel-hotel, ketemu chef gitu. Jadi benar-benar ya dari paling bawah. Tapi pada saat itu kan gue bilang, wah kalau misalnya nggak ada yang bisa baking nih bener-bener juga agak kurang oke nih. Jadi gue ajak kakak gue, Rindi. Oh, jadi you were first. Ya, gue duluan. Karena Rindi waktu itu lagi hamil juga, jadi emang agak susah untuk ya mobile lah gitu. Tapi waktu kita growing up tuh, waktu kita tinggal di Australia, kan dia yang masak tuh ya di rumah buat kita. Jadi gue ya udah lu aja yang belajar gitu kan, lu udah pasti bisa. Kalau gue nggak masak, jadi kayak gue yakin gue nggak terlalu. Lu jualan aja gitu. Gue jualan mungkin aja, ya. yang handle produk lu. Ya udah, akhirnya dia belajar dari Google, YouTube. Wow, Dia ngambil cuma kelas bener-bener ini tuh, kelas otodidak. itu. Ya, otodidak semuanya. Kayak ada like culinary school No. atau pastry school Nggak ada. gitu. Mau tahu dia sekolahnya apa? Apa tuh? Piano. Lo nggak apa-apa. Jari-jarinya berarti memang Jari-jarinya ada di situ. jari-jarinya. Lentur. Iya. Enggak, I never would have thought. Nggak ada. Jadi dia beneran tuh gue kayak pokoknya udah lu pasti bisa bagian handle produk gitu. Jadi dia ya udah dari YouTube, dari Google. Karena sebetulnya yang kita tahu all recipes are already on Google. Right. Yeah. It's just you have to try Lu and cuman- then iya. lihat ya, ini maksudnya Lu gimana. punya the mix of it atau enggak, tangan lu seperti apa, ya lu cobain aja gitu. Terus Iya. tapi kan ya bisnis di Bali itu pada saat itu juga beda ya, bukan se-hype sekarang gitu. Dan memang susah banget untuk ngejar omset karena it's a tourist destination. Kalau lagi high season kita sibuk banget, kalau lagi low season Ya udah. ya udah gitu Gabut kita aja. ya pusing 7 keliling gue kan. Akhirnya di 2015 gue decide untuk pindah ke Jakarta karena satu ya alasan utamanya ya karena memang gue dan Rindi kan base-nya di Jakarta. Dan menurut gue untuk di kota Jakarta yang orang tinggal dan orang kerja di situ, hidup di situ, pasti marketnya lebih besar dibanding Dan lebih konstan dan gitu lebih kali konstan, ya. iya lebih konstan kan Stabil. karena hidup di situ gitu. Iya. Jadi ya udah kita pindahin. Jadi tuh semua equipment dan semua anak-anak bakery di Bali itu gue Diboyong. angkat dibawa ke Jakarta semua. Dan semua Oke. ngikut waktu itu ada Oke. 15 apa 10 apa 12 orang. Oh wow, Oke. jadi starting from 3 udah gitu Iya, yang we lo grew boyong tuh sampai 12 waktu itu. 12. Dan Oke. 12-12-nya mau ikut tuh ke Jakarta. Jadi di Padahal Bali udah sebenarnya nggak ada. Mereka Nggak ada. orang Bali.
Enggak, banyaknya enggak ada, justru enggak ada orang Bali, ada orang Madura, ada orang Jawa, ada Oke. orang banyak deh macam-macam. Jadi ya mereka memang ikut deh udah ke Jakarta gitu. Nah di Jakarta memang in terms of the name sama gue diganti karena gue merasa Savoy itu terlalu European. Iya. Ya Ya kan? mungkin Kayak- kalau untuk di Bali cocok gitu Mungkin kali di Bali ya, cocok. untuk bintang 5 Iya. di Nusa Dua atau di Sanur mana gitu ya. Iya, dan kita kan bukan European trained bakers. Jadi untuk gue kayak we have to change the name. It doesn't connect with us di Jakarta. We came up with the name Gudi yang shorten dari Guat dan Edi. Itu nama orang tua gue. Oh, Ibu bukan Guat kayak oh dan my Pak god. Edi Yohanes gitu. Lagi banyak nih bisnis singkatan suami istri. Iya, jadi karena kan gue Oke. pikir ya itu memang the love of this eating bread. Itu ya memang dari nyokap Comes gue kan. from- Jadi iya. ya udah gue pikir oke. Emang agak susah sebetulnya cari nama, cuman ya udahlah kayaknya it sounds pretty good. It No, I thought it was Iya. about it's good. kayak goodie, It's kayak goodie goodie good. bag or like Iya, goodie kayak good. goodie good. It's Iya, iya. good. It's just so good gitu loh. Enggak, sebetulnya nama orang tua gue aja gitu. Oh, oke. Agak kurang kreatif sebetulnya menurut No, but gue. it Enggak sounds sih, it's very sounds good. heartwarming. That's good. Benar. Terus ya udah deh akhirnya kita jalanin. We hired a few more people. Terus kita try to branch out to a lot of different products ya. Jadi jadi kan memang kita mainnya itu di roti-roti European bread kayak sourdough, baguette, burger buns, apa segala macam gitu. Nah karena ke Jakarta kita pikir marketnya banyak. Oke, kita jualan segala macam lagi, ya cake ya apa segala macam gitu. Jadi now sekarang jadi waktu kita pindah ke Jakarta itu 2015. Kita sekarang dari 12 itu sempat pengecilan staff dulu, but now we grew to close to 40 people now, slowly growing. Kita memang fokusnya selama ini di B2B Oke. market. Jadi Oke. kita a supplier for restaurants and cafe. We supply to a lot of restaurants di Jakarta, Tangerang. Hotel. Hotel udah enggak, tapi hanya restoran. Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Oh. itu kita juga Oh, semua even supply. Medan? Even Medan. Gitu. Jadi we do have a lot of loyal customers yang udah sama kita kayak mungkin dari 2016, 2017, and still with us till today gitu. Wow. Ya, jadi itulah. And then 2002, mungkin 3 years ago, we decided to have a small shop di I wanna talk about that. di Cikajang itu. So, kalau dengar dari cerita lo tadi kan berarti udah firm ground nih B2B yang di Jakarta gitu kan, dan Iya. udah bahkan serving customer not only in Jabodetabek tapi udah sampai ke Medan segala Iya. gitu. Masuk retail itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Ya, What was the first trigger yang membuat lo kayaknya gue mau coba retail deh? sebetulnya the longest time itu gue paling takut sama yang namanya retail. Oke. Karena ya dari pertama B2B, akhirnya menurut gue B2B is actually pretty nice gitu karena less waste. Ya kan dibikinnya kalau ada order gitu. Order Jadi by ya request, ya. ya lebih easy to manage gitu. Tapi pada saat itu kan biasanya tuh kalau orang dari retail dulu terus mereka menjadi B2B. Iya, banyak case-nya gitu seperti kan. itu. Ya, kalau di kita B2B, terus lama banget tuh B2B, nggak berani jadi retail. Terus waktu itu dapat kesempatan salah satu klien kita yang udah lama, dia buka satu multi tenant space. Dia menawarkan tempat di situ. Memang kecil-kecil gitu dan kita kan si Gudi ini kan posisinya sebenarnya kitchennya di Kelapa Gading. Oke. Yang ditawarkan tempat ini ada di daerah Jakarta Selatan, which is yang memang yang selalu kita tap itu Jakarta Selatan pada saat itu gitu. Iya. Terus gue pikir, oke, cobain deh, tempatnya kecil, I think operational wise nggak terlalu gimana-gimana banget, and maybe it's about time for us to tap into this retail. Jadi sebetulnya ini bukan kayak emang keinginan dari dulu Takut atau sebetulnya mau punya retail. tapi the opportunity just present itself Ya, gitu ya. mungkin juga And then- karena waktu itu kan COVID kan. Iya. Waktu COVID itu kan basically all restaurants yang kita serving itu kan tutup. 99% of all our customers semua
nggak ada gitu. Karena aku Jadi- ingat sih waktu itu, sorry, aku potong. Aku ingat pertama kali aku terekspos sama Goody itu during COVID. During COVID ya. Karena aku ingat Retail kamu space. bukan, Belum, kamu kita waktu itu by sempat order aja, kamu Tokopedia atau sempet WhatsApp tuh ya. kan di era COVID itu kita punya satu era di mana semua orang apa Jualan. namanya jadinya kirim-kirim makanan. Iya, iya. Terus iya. aku inget banget kamu sempat kirimin si Kanele. Tuh Goody. kan, gue tuh selalu kirim-kirim Makasih barang. loh, Terus emang. habis itu Tapi kanelnya emang enak. Ya dong. dan kamu sempat, pokoknya kayak kita juga pada nanya deh, Kak ini dari mana gitu. Terus aku inget aku diceritain, iya nih temenku punya this bakery tapi sebenarnya dia B2B gitu. Aku inget tuh aku terekspos sama Goody juga emang during During COVID COVID, waktu Iya, iya. itu. Memang itu I think the pivot moment di mana kita yang dari B2B tap ke retail ya, karena COVID tersebut kan ya kita harus cari income. Jadi kita jualan, kita buka take pre-order. Nah dari situ kan akhirnya berjalan terus karena ternyata banyak tuh loyal customer kita yang suka sama roti kita dan terus order dari waktu COVID. Sempat jualan di Tokped juga gak sih? Iya, Tokopedia juga ada. Terus akhirnya ya udah. Tapi itu belum ada retail space-nya tuh ya? Belum. Ketika ada retail space akhirnya kita tutup si Tokpednya ini gitu. Oke. Jadi 2023 ditawarin tempat, terus gue pikir oh tempatnya kecil. It's always the one concept of retail yang selalu ada di pikiran gue. Gue itu kecil, warm it's like and warm and cozy. cozy, kecil aja deh, nggak usah gede-gede gitu kan. Orang bisa kayak go there and like pick up a bread gitu kan. Terus pas dibuka pintunya Australian kayak sekali ya. wangi. Ya Australian lah atau European, you name it lah pokoknya. Jadi gue pikir oh it's perfect, it's like a 3x3 space, Yeah. sell Okay. coffee and bread, it will work. Ya udah jadi dibuka deh tahun 2023. It's ya ternyata kan memang perjalanan itu beda ya. Iya. Sesuatu yang tapi exciting kan karena memang I think that's the part of growing up and trying different avenues and trying different things. Oke. Dari ya sebagai bukan cuma jadi di bisnis aja ya, tapi kayaknya as a person you do have to get out of that box gitu kan. Selalu ketakutan, nggak punya nggak mau keluar dari B2B box ini kan. Terus ya udah, I have to jump out and see how it is gitu kan. And I have the confidence level yang menurut gue, oh bisa lah. Bisa. Bisa lah. Dan karena semuanya kayak mungkin datang pas tepat pada waktunya Iya. juga, momennya ada gitu Karena kan. kita kan juga ngeliatin, oh yang pre-order nih order terus gitu Iya. kan. Pasti bisa gitu Iya, kan. iya, iya. Kenapa enggak? Udah cobain aja, nyemplung aja. Toh tempatnya kecil. Jadi itu bikin sense of safety juga ya, kayak Iya. tempatnya kecil kok, pasti nggak ribet, Jadi pede. pasti ini nggak pusing gitu ya. Iya. Jadilah dia buka Jadi buka 2023. 2023. Tell us about the process of opening that store. Namanya kan tidak berubah tuh. Yeah. Sempat kepikir nggak sih waktu itu untuk mungkin harus merubah nama atau mungkin mengalter nama, terus and then about the logo, the visual itself gitu. Kalau dari sisi nama enggak, we never thought of changing the name because yang kita tahu ya sebagai anak desain yang agak ngerti sedikit desain gitu. Ya ngerti lah. Ngerti dong, udah 5 sekolah tahun loh. Tuh. Nah, untuk kan kita udah punya brand yang orang udah tahu. Walaupun kita selalu even as a B2B supplier pun kita selalu behind the scene kan. Kita tuh mungkin salah satu bakery yang udah long standing yang sebagai supplier terpercaya banyak restoran yang kalau orang tahu tuh oh I didn't know you supply to that restaurant gitu Oh, itu ya. ternyata ternyata Goody. rotinya lu gitu. Tapi dan gitu kan COVID juga tuh, jadi orang udah tahu beli roti apa segala macam. Kalau kita ganti nama, berarti we have to start from zero again Yeah, in terms of the name. Ya. Ya. Dan itu kan berarti oke, kalau misalnya lu ganti nama, then you have to restart your Instagram misalnya gitu kan. Kayak ininya ya, apa trust buildingnya Trust harus buildingnya, mulai lagi iya, gitu terus kan. trying to get more followers, trying to get more people kan kayak confusing people ya untuk Iya. Berarti kita pada saat Instagramnya itu. Goody tuh bahkan udah ada sebelum you go into the Yes, retail space. sudah lama sekali. Tapi aktif atau mati suri gitu? Sebelum Nggak ke mati retail? suri sih. Cuman ya gitu, nanti nge-post, nanti enggak. Ya, nanti suka-suka nge-post, mood hati aja ya. Suka-suka gue gitu Ya. kan. Karena kan emang fokusnya juga masih di B2B Iya, kan. karena kan fokus gue jadi di Goody itu bagian produk adalah Rindy, everything else is me. Oh gitu ya, everything else. Everything else dari marketing, dari operasional, dari sales, dari
kitchen operasional gitu, itu memang ada di porsinya gue. Oh, kitchen operational pun. Dia jadi kayak pokoknya okay, dia making sure koki aja ya, make sure dia product make quality sure, is good yeah. for you to sell Yes. and then you do other things as well. Karena dia tuh bisa gitu. Misalnya produk ini, gue bilang kok kayaknya kurang gimana gitu. Tadi dia bisa kayak mungkin tambahin ini, kurangin ini, gimanain. Mungkin bakarnya gini. Kalau gue terus terang gue hanya tahu teorinya, gue bisa menjualnya. Tapi kalau disuruh bikinnya kayaknya gue nggak bisa. Makanya gue punya partner gitu kan. The brand name and then the brand visual itu. Yeah. Jadi tapi untuk gue kayak udah terjawab kok, udah terjawab. Udah ya. Nanti lo cut aja ya. Jangan khawatir. Oke, tapi aku justru I wanna bring you back to that moment ketika kamu akhirnya memutuskan untuk pindah ke bukan pindah juga sih sebetulnya, expanding Goody ke expansion. B2C. I really wanna understand the feeling and your mind state mungkin ya ketika sampai akhirnya oke nih kita masuk B2C gitu. Terus akhirnya buka toko di 3x3 itu gitu. Terus mungkin kamu udah sempat ngejalanin 3 bulan, terus mungkin 5 bulan. How does it feel gitu? Apakah ada momen dimana kayak kamu sadar bahwa oke, we're finally growing gitu, atau itu malah menjadi satu beban baru untuk kamu dimana you constantly feel like you need to prove something that this is the right decision, so I don't want to make any mistake gitu. Jangan sampai fail. Ini dia Grace tuh setengah terapis ya. boleh nanti kalau misalnya itu coba dikasih masukan ya. Tell us how you feel. Sebetulnya ya sebetulnya ya dari pasti ada ego ya, pasti kan ada sebagai business owner yang udah ceritanya punya bakery ini yang slowly growing. Kita kan bukan brand yang viral ya, kita bukan brand yang tiba-tiba boom jadi kayak gede banget orang semua orang tahu. Enggak, gitu kita tuh selalu kayak quietly ada di belakang gitu. So when we do have this retail, of course it feeds my personal ego juga, nunjukin ke orang bahwa oke, nih Goody tuh udah bisa punya toko loh gitu kan. Goody tuh is branching out, is expanding. It's time for the brand to grow to something else gitu. In terms of waktu kita transitioning punya that small space, it feels really good. Of course kan, karena semua waktu baru buka, most likely they will be doing well. The store looks nice, you know, we have a machine, coffee mesinnya bagus, and roti then everybody displaynya bagus, semuanya pasti semua pasti beli. dateng. Udah gitu kan memang kita kita first tenant di space itu kan, jadi memang trafficnya masih bagus banget apa segala macam. It takes a while sih sampai akhirnya gue kayak oke, ternyata this is not easy. This is sebetulnya salah satu reason lagi kenapa gue buka toko itu, gue merasa this could be a portfolio untuk si Goody. Jadi gue bisa kali kalau klien mau cobain apa segala macam, gue bisa bawa ke situ. Iya. Untuk yang B2B kliennya nih Dari B2B ceritanya. ya kan. Jadi gue bilang kalau gue ada klien gue bawa aja ke toko gitu kan. Tapi yang gue nggak hitung mungkin ini portfolio store ini kan ada operational cost, ada certain target apa segala macam dan itu yang tidak terperhatikan gitu dengan berjalannya waktu. As a business dia harus mandiri sebetulnya dia gitu harus ya. bisa mandiri kan. Tapi karena maybe dari pertamanya I treat it as a portfolio and expansion of the brand, ya nggak kehitung tuh ya. Ya ternyata first year masih okay. Apalagi first 6 months we were doing really well gitu kan. Jadi when it was not doing well for a few months, kita yang so maybe it's just a dip in you know, in terms of sales. Mungkin seasonnya lagi turun lah, atau nanti kita pick up lagi gitu. Tapi kan banyak faktor ya dari segala hal ya, bukan dari sisi branding aja ya, tapi mungkin dari produk ya, mungkin dari tempat apa segala macam yang memang ternyata tidak mendukung gitu. So 2 years after we open, I decided to change the branding. Bukan not the name, tapi the identity, the visual identity, the visualnya, karena memang kan si brand itu yang Goody Bake logo yang lama itu kan dari 2015 ya. So that we were approaching our 10 years and ya bukan, mungkin waktu itu 7 tahun kali ya, 8 tahun. So I thought maybe it's time to
refresh it gitu kan. Terus gue kan waktu itu lagi zaman-zamannya si Blok M lagi gila-gilanya Yeah, juga kan, you know, like the Gen Z, the younger crowd, maybe our logo tuh udah ketuaan juga, ketipisan. Ada yang komen gini, lo jualan roti tapi brandnya kurus gitu kan, kok kayak nggak nyambung gitu kan. Oke, ada makes sense. visual meaning yang mestinya kan lu berasanya kayak endut lucu enak gitu kan kan, ya. fluffy, kenyal-kenyal, Iya, endut iya. lucu gitu. Iya. Sedangkan ini kayak Waktu itu kurus. logonya kayak apa ya, Dot? Tulisan Warna Warnanya ya? hitam kan kalau nggak salah. Merah hitam terus tulisan kayak tulisan tangan, Iya, Goodie Oh, iya, Bake. iya. betul, Goodie betul. Bake. Goodie Bake, dia kayak Kayak italics, gitu. italicsan. But I had a different perspective sih, mungkin karena usia kali ya. Mungkin yang Iya, maybe faktor itu juga Oh, kan. iya, iya. Jadi waktu I think your old logo nanti mungkin bisa ditampilin ya. Tapi I think your old logo tuh feels like you made the bread yourself gitu. Memang ya dipikirin, diurusin satu-satu. It's not factory made. Iya, mungkin. Kayak I feel like it has that personalization Lucu ya, saja. tapi ya orang tuh punya Punya beda-beda persepsi perception masing-masing. tuh Iya, with iya. the logo gitu. Ada yang satu, yang kayak lo kayak, oh it feels like this. Iya. Yang satu Kok kurus sih? gitu. Kayaknya kok Kayak gak kering sedap kerontang gitu ya. katanya gitu. Dan bahkan gue merasa ini roti gak bikin gemuk kalau gue makan. Taunya kekerasan. Tapi itu tentang itu yang logo lama ya. Iya. Itu yang logo lama. It has that resonance. mungkin umur. Makanya gue Mungkin bilang umur, mungkin mungkin umur karena mungkin different generation atau different ya nggak harus different generation banget lah, beda umur dikit juga kebiasaannya mungkin beda. Ya, Terus betul. mereka terpapar oleh brand-brand lain yang juga berbeda sehingga mereka bisa punya pemahaman yang beda juga tuh kalau ngelihat sesuatu. Tapi gitu satu lagi apa tau gak sih? Gue kan waktu itu pernah ikut basar. dengan logo Basarnya- lama. Hah? Dengan logo lama, karena belum di launching tuh logo baru kan. Walaupun si logo baru ini udah lagi diproses, tapi waktu itu gue ikutan basar di tengah-tengah lapangan. Terus of course pakai logo lama. Terus gue masuk dong ke situ kan siang-siang tuh, kalau nggak salah jam 11 siang gue nyampe sana. Terus gue cariin, mana ya? Booth gue nggak kok nggak kelihatan. ada. Oh dia nggak bisa Gak kelihatan mengenali. karena itu kekecilan, kekurusan. Lu kena matahari gak kelihatan. So in my mind, okay, Iya, so iya, this iya. doesn't work gitu. Iya, Kalau if iya. you wanna be Okay. visible, You have to be visible gitu. Kalau gue aja nggak bisa lihat dan gue udah nyariin, apalagi orang lain yang Nggak pernah nggak lihat tahu, logo belum itu. tahu Iya, iya. namanya nggak tahu sama namanya, sekali nggak tahu nih, lu ha. jualan apa ya, nggak kelihatan, gue aja nggak kelihatan gitu kan. Jadi that was a reassurance bahwa memang udah waktunya untuk Rebranding. redo the logo, Iya. mungkin warnanya. Ya memang waktu kita redo the logo dengan pikiran I need to tap into the younger crowd. Oke. Itu salah satunya. Oke. Karena si Blok M ini kan lagi viral banget gitu. You're trying to get, gue juga pengen buka di Blok M gitu kan. Ya udah, tapi kan kita stay in our space. Ya udah tuh tahun lalu, about a year ago ya kita relaunch, bukan relaunch, kita launch the new logo for Oke. Goodie. Jadi memang bolder, lo lihat dari jauh kelihatan, warnanya juga lebih hip. You know, Yeah. we're using It's kayak very colorful. iya kan, ungu with like orange. Walaupun pada akhirnya bikin boxnya agak-agak susah ya karena warnanya bukan warna biasa gitu kan ya. Lilac dan orange lilac ya benar, lilac and Ha-ha, orange. ha-ha. But it's a good combination. It's bolder, kelihatan and ya nggak tahu ya, untuk gue sebagai anak desain mungkin gue I feel the umph of like yes, you know, like Oke. let's do it again gitu kan. Yeah. Oke, maybe yang kemarin kita butuh sesuatu udah kayak mulai lesu gitu kan. With this rebrand Kurus kita ya, soalnya kurus kurus ya. gitu kan, kayak kurang makan gitu kan. Sekarang udah gendut-gendut gitu kan. Gue kayak merasa oke, It was I'm ready really for the fresh. next apa namanya? The next chapter for this retail gitu. And Yeah. actually the whole brand juga. Jadi ya dari website kita benerin. Kita juga hire brand strategist gitu untuk bantuin kita apa segala macam. And we created this products juga yang memang khusus untuk the new Goodie. Yang Nah itu yang tadi pengen gue tanyain. Kan kalau brand tuh biasanya pemahaman banyak orang itu ya you change the visuals gitu kan. Iya, iya. Ganti logonya, ganti colornya, dan you get that factor. Tapi I remember you mention waktu lama tuh you said gue lagi mau develop produk nih buat Goodie untuk
ketika Goody rebrand. Ya. What made you entah apakah realize you need to create a new product atau apakah ada keinginan juga untuk satu produk baru ini ketika brandnya berubah atau Kayaknya kenapa harus ada Kenapa produk harus ada baru? produk baru? Uh-uh. Sebetulnya awal mulanya tuh karena waktu sebelum itu tuh gue pernah kayak telepon ke toko, gue bilang gue mau order dong 1 box isinya 2 butter croissant, 2 chocolate croissant, sama Danish ini sama Danish itu. Terus anak tokonya bilang, Bu, tapi ini nggak muat boxnya. Duh ribet banget ya. Kayak gue, karena different shapes itu bikin si produk ini tuh nggak bisa di dalam satu box. Oke. Gue aja, berarti experience gue itu kesusahan untuk jadi apa yang muat di box ini. Oke. If I have a bad experience in trying to order something to give to someone, then apalagi orang lain kan? Iya, customer lo gimana pasti gitu semua customer lebih dong. ribet lagi nih. Kan kita butuh customer itu have a good experience when they order something. Oke. Apapun itu. Jadi, and then I've been browsing around dan juga gue merasa kayak maybe kita kurang product variation, tapi juga harus sesuatu yang gampang untuk orang order. Jadi ya sebetulnya kan kalau produknya sendiri sama lah, pastry kita udah ada adonannya, cuman bentuknya aja yang beda gitu. Terus lagi viral donat tuh. Donat kan gampang. Ingat. Lu order, oke, boxnya isi berapa? Isi 8. Oh, Mbak, saya mau ini gitu. So I was trying to put that concept into this bread. Makanya kita come up with that round Danish gitu dengan flavor yang berbeda-beda. Jadi ketika orang order, mereka kayak oke, mau isi 4 atau isi 8, tinggal pilih-pilih nih, ada ini gitu. Oke. And I think it was a good reception ya dari customer, karena memang ya ketahuan memang orang tuh suka dengan an easy and smooth experience when they're trying to buy something. Practicality penting sih. Practicality-nya penting gitu, dan ya kan kita new and hip logonya ya. Terus we did kayak a party juga kan, relaunch party, and it was banyak yang datang, rame, seru gitu. Pokoknya tiba-tiba terkenal deh lo ya as a person. Kan harus berusaha ya nongol di depan kamera lagi gitu. And then we have now a social media team, bukan gue lagi yang handle Instagram yang nanti ngepost nanti enggak. Iya. Kan setahu-taunya gue sebagai anak desain, what's a good photo itu kan. Bukan berarti you can produce it yourself gitu ya. Iya. Jadi nanti captionnya lah bingung. Terus kan I'm not up with the Instagram and the TikTok game lah. The times are changing, so I have to give it to some other people yang lebih ngerti. So I think that helps a lot in terms of like getting new followers on Instagram, getting new clients gitu. So that was really exciting sih sebetulnya. Seru. Nah, tapi aku jadi penasaran sebenarnya ketika pada akhirnya Goody merefresh brandnya, dari sisi kamu yang selama ini udah memupuk gitu ya, dari 2013 kemudian 2015 kalian pindah ke Jakarta, apakah si brand yang sudah di refresh ini pada saat itu kamu merasa bahwa oke, this is the real Goody, atau sebetulnya itu juga masih menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin masih jadi pertanyaan nih di kamu sampai sekarang? Iya. Nah, gini. Jadi, ya kan jadi feeling excited about the new brand gitu kan. Excited itu hanya permukaan loh, ya kan? Iya kan, pasti kan. Of course kan there's everything else behind it gitu. Tapi kan gue pada dasarnya orang yang quite positif. Gue orang yang bisa gitu, semua bisa, everything happens for a reason, semua bisa dikerjain, coba aja dulu. Karena itu yang diajarin nyokap gue. Selalu coba aja dulu, kalau gagalnya lu tinggal lu tinggal cobain lagi yang lain gitu. It's not a problem gitu. Jadi I'm a very positive person. Jadi gue merasa so my positive energy should be able to handle everything gitu kan. Termasuk ya itu trying to tap into the younger market karena of the virality of Blok M gitu kan. Kita kan pengen get that crowd, we want to get that part of the business, we want to get a part of that money gitu kan sebetulnya. Sorry, di saat itu yang B2B masih berjalan ya? Masih berjalan. B2B dia selalu berjalan. Jadi B2B sebetulnya tidak ada gangguan sih. Yang sekarang jadi
the new expansion itu kan si retail ini ya, Yeah. dengan yang logo lama, Yeah. udah gitu kemudian kita ganti lagi, kita ganti supaya it feels refreshed gitu, karena we want to tap into the younger market. Tapi dengan berjalannya itu, balik lagi ya, I think brand itu kan is very close to the owner. Ya beda-beda sih sebetulnya. Ada brand yang memang close to the owner, ada brand yang mungkin it's just a brand, and everything is run by professionals gitu. Jadi Yeah. kalau untuk Goody memang ya Goody itu gue. The Gue itu soul Goody. is actually in you. Menurut gue sih begitu ya. Ya karena because I run it every Yeah, day. yeah. Jadi memang ya yang selalu muncul juga kan ya muka gue gitu, dan memang Goody itu ya kayak ibaratnya emang anak gue gitu. Jadi Anak Rindy juga nggak? Mungkin anak Rindy juga, cuman mungkin lebih kayak anak gue. Kalau anak Rindy kan ada 3 yang lain beneran tuh. Kalau gue mulai ini dari gue belum punya anak, Iya, jadi benar. it's Okay. very much my baby gitu. Iya. Jadi memang ya apakah itu have a factor in not being able to tap into the younger market, gue juga nggak tahu. But obviously muka yang keluar adalah muka gue, and ya yang gue selalu utamakan juga adalah Goody itu suatu brand yang sangat loyal to its customer. Produk gue adalah produk yang ya obviously kan kita develop sendiri ya, bukan kita Sap belajar lagi atau kemana. sap lagi, itu semua kita bikin sendiri. Kita develop resepnya sendiri. Kita juga sebagai B2B supplier itu trustworthy. Itu yang selalu gue percayain, bahwa brand ini produk-produk kita itu harus bisa dipercaya, dan service kita harus bisa dipercaya gitu. Dan itu gue carry sampai ke retail pun ini gitu. Apakah itu jadi bikin agak kurang nyambung sama trying to tap into the younger market, gue nggak tahu ya, karena that's like a different game juga kali ya. Yeah. I don't know if that's what they're looking for. Apakah memang the way I present or the way the brand represent the owners to the product, to the brand itu memang beda ya, gue juga agak-agak nggak tahu ya. Tapi obviously kurang tidak terlalu men-tap into yang younger sebetulnya, yang tadinya kita mau di Gen-Z ini yang pengen kita gayat tuh ternyata nggak nempel. Balik lagi setelah kita lihat yang nempel ya memang age bracket yang lebih tua sedikit, yang mungkin Saya lebih muda daripada kamu sedikit kok. tapi age bracket yang memang tahu, oh kita tuh memang bukan roti biasa gitu. Iya. Oh, We want ownernya good quality. involved. Oh, Yeah, we quality-nya want quality. bagus gitu. Yes. Oh, memang harga segini ya dengan produk segini. Oh, memang begini gitu. Jadi memang setelah kita rebrand dan kita trying to tap into that younger market ya, yang kita dapetin memang yang age bracket yang bukan itu gitu. yang memang lebih relate to your product sebetulnya Lebih relate kan. to, iya mungkin ya, karena produknya kan roti-roti yang croissant yang Iya, mungkin iya. harganya lebih premium juga Iya. gitu, bukan produk-produk yang ya bukan donat gitu kan. Tapi croissant pun honestly, croissantnya Goody dengan croissant misalnya you wanna buy something yang mungkin lebih murah tapi lebih easy get go, itu juga kan rasanya beda, tapi mungkin ya yang bisa merasakan itu juga Beda, iya benar. beda gitu. Whether you want to spend more for the quality atau memang yang emang suka dan pengen ngerasain a bit more butter gitu Yeah. kan, a bit more mahtehnya roti Tapi gitu. nggak tahu ya apa, balik lagi ya banyak hal lah ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya akhirnya yang kita temuin adalah Itu. ya marketnya Goody tuh apa tuh memang kelihatan gitu. Iya, Dan iya. kita nggak usah, ya akhirnya dengan berjalannya waktu lama-lama baru sadar ternyata ya udah nggak usah cobain jadi orang lain kan. Iya. Iya. Karena memang balik lagi, that brand is my brand, that brand is so close to myself. Iya. Ya memang bukan itu gitu. Jadi ya udah nggak usah coba jadi lebih muda. Lu tuh lu gitu. Your brand is your brand. Jalanin aja apa yang lu tahu gitu. Ini bukan pertama kalinya. Oke, jadi kita boleh di reveal mungkin ya bahwa sebetulnya retailnya Goody ini as of today, as of kemarin-kemarin sudah tutup. Sebetulnya growth itu ya tahu kita mau ke arah mana sih. What's the end goal in all of this? My number one priority adalah my team.
kita sebagai business owner itu kan nggak bisa jadi nomor satu selalu ya. Kalau lagi bisnis lesu ya kita yang harus mundur dulu. Kita harus selalu utamain yang ada di dalam satu rumah itu kan. Kalau mereka bisa kita kasih visi dan mereka semangat dan mereka bisa bekerja sesungguh-sungguhnya untuk kita, itu untuk gue udah yang kayak paling bikin hati gue seneng. I think that's part of the growth ya. You mention about step back dengan Budi Retail tutup gitu ya. But as a brand, do you feel that the brand is stepping back?